Hai teman-teman, hari ini aku mau sharing-sharing lagi tentang gimana sih mencari relasi tanpa ikut organisasi. Disclaimer dulu, karena aku anak FKG, jadi relasi yang aku maksud adalah seperti soal-soal ujian, MCQ, kisi-kisi OSC, atau alat dan bahan yang diperluin untuk praktikum, materi PPT tahun sebelumnya, rekaman dosen, modul cutting yang udah gak kepake, jurnal-jurnal, dan juga textbook. Yang pertama, pastinya kalian harus follow-followan Instagram dan juga kalian harus mencari topik pembicaraan agar kalian menjadi lebih dekat. Contohnya, kalau aku, biasanya aku cari cutting yang rumahnya dekat sama rumahku. Jadi bisa dijadiin topik tuh biar kita jadi lebih dekat. Habis itu kalau misalnya udah kita follow-followan di Instagram, kita langsung minta nomor WA biar kesannya jadi lebih akrab. Kalau masih awal-awal, kalian sebisa mungkin sering chat, tapi dalam tanda kutip kalian jangan mengganggu waktu kakaknya. Dan kalian bisa tanya-tanya tentang gimana sih gambaran kuliah di FKG, kayak gitu. Selanjutnya adalah kalian bisa tanya-tanya tentang gambaran ujian. Misalnya kalau di aku biasanya tanya tentang OSCE itu mekanismenya gimana, dan ada berapa stase, lalu stasenya itu apa aja, itu aku biasanya tanya. Tapi kalian jangan to the point langsung minta ke kakaknya langsung, "Kak, gimana soal ujian OSCE tahun sekian semester ini? Gimana soalnya? Ada berapa soalnya? Kayak gimana? Masih punya soalnya nggak?" Jangan yang to the point kayak gitu, karena kakaknya mesti bakal sok kenal ya anak, bakal kayak gitu. Jadi kalian tanya-tanya aja dulu gimana nih suasananya waktu OSCE, dosennya bakal tanya-tanya apa aja, dosennya bakal diem atau nanti ada feedback kayak gitu contohnya. Selanjutnya aku juga biasanya tanya tentang sifat dari dosen-dosen, karena kita di FKG itu 10 anak dapat 1 dosen. Dan pastinya dosen satu dengan lainnya itu berbeda sifatnya dan karakternya. Kadang kalau misalnya kita lagi gak beruntung ya kita dapat dosen yang killer. Terus mungkin kita bisa tanya-tanya sistem penilaian dari dokter tersebut. Kalau kita kan kalau misalnya ada dokter yang killer lalu pelit nilai, gimana sih cara dapetin nilai, cara luluhin hati dokternya biar dokternya gak terlalu killer. Atau mungkin sistem presentasi dari dosen tersebut boleh baca atau enggak, atau purely harus menghafal kayak gitu. Intinya ya teman-teman, kalian kalau misalnya sama cutting itu kalian jangan sampai dicap jadi adik tingkat yang buruk. Kalian harus selalu menjadi adik tingkat yang baik. Dalam artian apa? Kalian juga kalau misalnya cuttingnya minta tolong, ya sebisa mungkin kalau kalian bisa kalian bantu. Contohnya adalah kalau misalnya jadi pasien koas, kalau misalnya cuma diperiksa doang atau scaling itu kan gak masalah. Jadi kalian boleh tuh bantu kakaknya jadi pasien. Selanjutnya mungkin kalau misalnya contohnya nih, aku dulu pernah dimintai tolong untuk ngedit judul laporannya karena kebetulan kakaknya lagi di luar kota, dia gak bawa laptop. Nah itu aku editin, aku pernah kayak gitu, emang saking dekatnya kita. Jadi kakaknya tuh gak sungkan mau berbagi informasi ujian sama kita kayak gitu. Intinya kalian baik-baik deh sama kakaknya. Dan juga yang paling penting adalah kalian jangan ganggu waktu sibuk kakaknya. Jadi kalau ngechat ya lihat-lihat waktu dong. Kalau enggak pas kakaknya online, nah itu baru di chat. Selanjutnya adalah cari relasi dengan teman angkatan sendiri, karena itu benar-benar yang malah paling penting. Jadi kalian harus punya satu teman yang ambis di kelas biar kalian bisa diskusi dan juga tanya-tanya tentang ujiannya. Jadi kalian itu ada tuh yang diskusiin kalau misalnya kalian kurang paham. Contohnya aku ada satu temen cowok, dia orang paling pintar seangkatan. Jadi kalau misalnya kita lagi masa-masa ujian tuh, kita share. Kalau aku punya soal, aku bagi ke dia. Kalau dia punya soal, dia bagi ke aku, kayak gitu. Jadi kita bener-bener gak ada sungkan bagi soal yang gak pelit-pelitan gitu loh. Jadi kita tuh udah terbuka kayak gitu. Jadi kalau misalnya
ada soal yang nggak ngerti, kita bahas bareng-bareng. Kita kayak, kenapa jawabanmu A, kenapa kok nggak D, kenapa kok jawabannya kayak gini, kenapa nggak ini, kayak gitu. Jadi enaknya karena punya teman-teman yang sama-sama ambis, itu kita bisa diskusi, bukan sekedar kita kasih contekan doang, kayak gitu. Oh iya, dan juga kalau misalnya kita di FKG kan butuh textbook ya, dan kadang tuh cari textbook tuh susah. Jadi kita kalau misalnya lagi bikin laporan tuh ya, kita tukeran textbook gitu. Jadi kalau dia punya textbook, ya dia share ke aku. Kalau aku punya, ya aku share ke dia, kayak gitu. Kadang kita juga share jawaban, biar ya kalau misalnya kita nggak ketemu, misal aku nomor 1 udah nemu, dia nomor 2 udah nemu, ya kita tukar, kayak gitu. Selanjutnya adalah kalian harus punya kelompok belajar atau teman di sekitar kalian yang positive vibes. Kalian kalau misalnya teman kalian negative vibes, bisa aja kalian ikut di dalamnya. Jadi penting banget punya teman yang emang bener-bener sesama itu untuk ambis dalam ujian. Intinya ya teman-teman, kalian itu harus sebaik mungkin sama semua teman angkatan kalian. Kalian jangan sekali-kali cari musuh. Kalian cari aman aja di angkatan, karena relasi itu nantinya bakal penting banget ya untuk mencari kerja nantinya. Dan juga sekarang tuh sebenarnya relasi itu udah benar-benar penting untuk ya hal-hal seperti soal-soal ujian kayak gitu. Intinya ya kalian jangan pelit juga, dan kalian jangan lupa selalu senyum dan jangan bad moodan, kayak gitu.